Bu. Tapi saya kalau boleh minta bantuan, tapi bukan buat saya, boleh nggak? Buat siapa? Buat tempat pengajian saya, Bu. Apa itu yang perlu kami bantu? Kami belum punya tempat pengajian, Bu. Belum punya tempat pengajian. Yang Iya. dibutuhkan itu apa? Tapi nanti aja Ibu harusnya ngobrol sama yang urus pengajiannya aja di sana ya. Pengajiannya tunanetra semua, Bu. Oh gitu. Yang ngajarnya juga tunanetra. Oke. Untuk transportasi itu biayanya bisa berkali-kali lipat. Betul. Selain daripada kalau orang berpenglihatan itu kan cukup pakai motor, Betul. ya, pakai bensin. Lebih mudah ya Ibu ya. Kalau mereka sudah naik angkot, kadang-kadang naik angkot kelewat, Betul. kadang-kadang nyasar, gitu kan. Bahkan teman-teman sendiri pun nih Bu, teman-teman sendiri pun ada yang rela kadang-kadang, Pak Barudin saya di rumah punya jengkol, saya masih jengkol, ada yang bawa jengkol, ya udah kita makan bareng-bareng. Itu rumah Asifa ya begitu, makanya kita nyebutnya itu keluarga Asifa. Umi, ini bismillah simbolik dari kami. Insya Allah nanti selanjutnya akan kami transfer ke rekening Umi ya. Bukan ke rekening Asifa tapi ke rekening pribadi Umi. Ya Umi, terima kasih Umi, tolong diterima. Mudah-mudahan Umi lanjutkan cita-cita Umi ya, semangat Umi ya. Mudah-mudahan Umi banyak melahirkan tahfiz Quran. Amin. Dari teman-teman tunanetra kita ya. Amin, amin ya Allah. Diterima Umi ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Laila. Alhamdulillah Allah kali ini menitipkan rezeki kepada kami tim Laila, dan Alhamdulillah hari ini kami akan menunaikan janji kami kepada Bapak Muhammad. Kalau Sobat Laila masih ingat di video kami yang pertama, kami punya PR untuk Bapak Muhammad bahwa kami akan ikut membantu dalam membangun tempat atau wadah untuk mereka mengaji atau belajar Al-Quran. Bismillah, ini kami sedang perjalanan menuju ke Yayasan Ashifa yang dimana di situ akan dibangun tempat atau wadah untuk para saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang sedang diuji atau memiliki ujian, yaitu di penglihatan. Bismillah, mudah-mudahan rezeki yang Allah berikan atau titipkan kepada kita bermanfaat untuk mereka. Yuk ikuti kita ya. Oke, Sobat Laila, kita sudah sampai di Yayasan Ashifa. Nah, disinilah tempat Pak Muhammad belajar ilmu tahfiz. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan pengurusnya. Kita coba tanya apa kebutuhannya. Yuk. Assalamualaikum. Sekarang kita sudah bersama Umi Bilqis dan Bapak Baharudin ya Pak. Nah, kita akan coba ngobrol dengan beliau-beliau ini. Apa yang sudah kita kemarin ngobrol sama Pak Muhammad Sali, apa yang kita bisa bantu untuk Yayasan Ashifa ini supaya operasional mereka dalam belajar khususnya menghafal Al-Quran itu bisa terlaksana, bisa terwujud ya.
kan kemarin saya udah ngobrol sama Pak Muhammad Salih, ya kan. Beliau saat ini sedang belajar atau menghafal Al-Quran di sini ya, di Yayasan Ashifa. Iya. Nah, beliau juga menyampaikan ke kami bahwa Yayasan Ashifa ini sedang membutuhkan wadah atau tempat untuk mengaji. Begitu. Kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk program ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Bahkan bismillah bisa melahirkan tahfiz Al-Quran dari teman-teman tunanetra ke depannya. Ya, bismillah. Jadi kita di sini ada beberapa santri, ada sekitar 20 orang santri itu yang offline, Insya Allah. yang hadir ke rumah. Mereka ada juga yang dari luar daerah, itu kita fasilitasi via online. Kemudian kalau untuk yang hadir ya, yang kita butuhkan mungkin transport ya, karena mereka kan tempat tinggalnya jauh-jauh. Maaf Ibu, transport Ya, ya. Oke. Pengganti ongkos karena mereka kan Baik. jauh-jauh. Betul. Ada dari Tangerang, dari Cibitung, kadang-kadang sampai naik kereta. Masya Allah. Iya, ada yang Demi sampai 5 untuk kali bisa ngaji ya Ibu Iya, ya. kita ngelihat semangatnya kayaknya kalau mereka nggak kita kasih sangu kayaknya kasihan. Kemudian di sini Mohon maaf Ibu, alasannya dikasih sangu gimana Ibu? Boleh tahu nggak biar sahabat-sahabat kita di luar paham gitu. Iya. Kenapa mereka harus dikasih sangu gitu, Nji? Iya, karena kan tunanetra dengan orang berpenglihatan itu kan beda ya. Kalau tunanetra itu untuk transportasi itu biayanya bisa berkali-kali lipat. Selain daripada kalau orang berpenglihatan itu kan cukup pakai motor, ya, pakai bensin. Lebih mudah ya Ibu ya. Kalau mereka sudah naik angkot, kadang-kadang naik angkot kelewat, kadang-kadang nyasar gitu kan. Jadi ongkosnya pun harus mereka bawanya tuh lebih ya, betul. Gitu. Harus prepare ya. Iya, kita kan nggak tahu juga keadaan mereka. Kadang-kadang ada yang nggak pijit-pijit, udah seminggu katanya, gitu kan. Dengan mereka datang tuh kita udah bersyukur sekali. Kayaknya kalau kita nggak bantu kasihan, gitu. Belum lagi kadang mereka datang itu sampai sebelum jam 6 udah keluar dari rumah. Kalau yang di Tangerang itu. Jadi kan di sana mungkin belum sarapan, ada kita siapin sarapan. Oh, disiapkan juga sarapan di sini. Iya, kue-kue lah, kue-kue ringan gitu. Kita juga siapin mereka makan siang. Oh gitu. Nah, karena kan belajar kadang sampai jam 2 siang itu. Jadi selesai asar baru pulang mereka. Selain transport tadi, terus konsumsi, apalagi Ibu? Nah, kita juga ada bantuan untuk mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, supaya mereka bisa tetap menghafal Al-Quran, itu kita fasilitasi mereka dengan MP3 murotal. Oke. Gitu. Jadi masing-masing kalau kita kita belikan itu biasanya ya lumayan juga harganya. Mereka beli sendiri kayaknya. Selain itu ya untuk santri-santri terbaik di sini, ini kan kita berdayakan untuk jadi teman murojaah. Nah, jadi kita setiap malam di Google Meet itu ada kegiatan murojaah bareng. Jadi supaya hafalan itu tetap terjaga. Nah, mereka yang sudah santri-santri terbaik itu kita jadikan muslim-muslimah di sana untuk temanin mereka murojaah. Itu kita kasih uang saku lah. Tetap dapat uang saku. Iya, karena kan mereka harus ada kuota kan, harus selalu ada kuota. Iya, itu. Operasional yang diperlukan kalau dari cerita tadi kan itu cukup banyak ya Umi ya. Nah, itu dari mana Umi? Dari uang Umi sendiri atau memang ada donatur yang berbaik hati gitu membantu di sini Umi? Kita kalau untuk donatur tetap belum ada ya. Gitu ya Umi. Itu kita cuma sisihkan dari sedikit penghasilan kita dari masjid ini. Sama paling kan karena udah banyak pasien yang tahu di sini ada pengajian. Kadang-kadang saya nitip untuk
beli nasi bungkus atau apa gitu. Iya, Kayak iya. gitu aja. Kalau boleh tahu Umi, biaya transport yang dikeluarkan untuk membantu atau membantu teman-teman kita yang mau belajar ngaji di sini itu berapa setiap bulannya Umi keluarkan untuk mereka? Setiap bulannya kalau dalam satu kali pertemuan itu kan kita 20 Rata-rata orang aja ya. Umi kira-kira. Rata-rata itu satu kali pertemuan itu sekitar hampir 1 juta. 1 juta. Itu satu kali pertemuan. Satu Kita kali pertemuan, sebulan itu ada 6 kali pertemuan. Oh gitu. Untuk transport aja ya, satu kali pertemuan 1 juta. Iya. Membantu transport teman-teman yang kesini. Iya. Gitu. Untuk konsumsi sendiri berapa Umi kalau boleh tahu? Konsumsi, kalau konsumsi itu kayak apa ya? Kadang kan saya masak sendiri, nggak terlalu, nggak terlalu besar lah. Iya. Paling ya kalau ini 200-300 cukup lah kalau seperti itu. Udah apa namanya, sarapan, makan Kecuali siang. ada yang memang menitipkan makanan tuh, ada lagi. Iya. Lebih ringan lagi ya Umi. Lebih ringan. Baik. Nah untuk Ustadz tadi yang Umi sampaikan, apakah ada biaya untuk untuk bayar Ustadz gitu? Iya. Ada ya Umi? Ada. Hmm. Apalagi untuk hari Kamis itu kan kita ada ujian, jadi kita ada nyetak sertifikat juga. Oh gitu. Itu biaya tiap bulan yang diperlukan berapa Umi kira-kira? Ustadz itu satu kali kedatangan tuh 400, jadi Satu kali. dua kali sebulan berarti 800 ya. 800.000 ya sebulan. Oke, gitu. Apalagi nih Umi, selain transport, terus konsumsi, terus mungkin untuk biaya ustadz dan ustazah yang mengajar di sini, yang bisa menunjang program ini, apalagi kalau wadah. Oke teman-teman, tadi kita sempat ngobrol kalau wadah, Umi sama Bapak itu bilang wadah itu cukup di sini ya Pak? Cuma jadi gini, kita itu sebetulnya memang kalau kita Gimana Pak? jadi intinya kalau kita ini kan tempatnya memang apa adanya lah. Betul. Cuma jadi ketika kita ada berkegiatan kita harus bongkar pasang, kita harus angkat, harus geser sini, sehingga kita jadi kalau ada kegiatan taklim kita jadi nggak usaha pasien, nggak mungkin. Ya kan besok baru kita rapiin lagi nih. Teman-teman pun prihatin, bahkan teman-teman pengen Pak Barudin enak ini kita bisa naikin ke lantai 2 biar kita yang jauh bisa nginep. Jadi istilahnya memang ini kan tempat-tempat pribadi, ya kan. Jadi kita naikin aja. Bahkan gini nih, ada satu kisah yang menarik di Asifa ini, betapa kita semuanya itu nggak perlu punya tapi ingin punya. Nah, Betul. tadi Ibu sempat lihat kan di sini ada 2 kamar mandi. Betul. Ya. Nah itu satunya itu hasil mereka pada patungan wakaf sedekah subuh. Masya Allah. Jadi gini, kita waktu itu tempat duduk cuma 1. Iya. Kamar mandi ini aja nih yang di tengah. Itu kan ngantri, ada laki sama perempuan jadi satu, ya kan. Nah itu kita gimana? Ya udah istri ngasih usul ketika ingat ceramahnya almarhum Ustadz siapa namanya? Ustadz Arifin Ilham. Bukan. Yang Syekh Ali Jabir. Nah, dia selalu mengimbun daungan sedekah subuh. Akhirnya istri ngusulin ke teman-teman bikin sedekah subuh. Iya. Jadi kita kasih celengan yang tiap minggu kita bawa, jadi setiap datang dia bawa, jadi masukinnya harus Subuh. Mau 2.000, mau 100, ya kan. Nah waktu itu kita mau bikin tempat wudhu ini, budgetnya itu 5-6 juta. Dalam jangka berapa 3 kali pertemuan baru dapat sekitar 900. Berapa? 300, Masya Allah. 360. Nah akhirnya gini, kan setiap ini kan kita cerita nih, baru dapat berapa nih? 300. Terus sisanya nanti Allah yang bayar. Saya bilang kan gitu. Dan alhamdulillah ketika itu ternyata lagi saya ngobrol-ngobrol itu ada yang shoot. Nah akhirnya itu ada hamba Allah yang langsung menutupi Masya Allah. tempat wudhu, tapi kan tetap niat dari teman-teman. Nah akhirnya masalah naikin ke lantai 2 pun sedekah subuhnya mereka lanjutin. Sedekah subuhnya kita jalanin walaupun sampai sekarang belum nyampe. Tapi enggak semua sepakat kita sedekah buat naikin tempat ini jadi lantai 2. Bahkan yang agak-agak
ngenes di hati. Ada yang bilang, Pak Bardin, kalau perlu pajang wajah saya datang kita kasih kotak amal, yuk tunangan lagi pengen butuh lantai dong. Saya bilang nggak perlu begitu amat kan, tapi saking ini loh, saking semangat pengen, ininya ya udah, saya kalau jual badan oke, kata gitu istilahnya, kita cari sumbangan orang aja cari masjid buat masjid dikirnya, nggak perlu apa kita begitu, enggak, saya bilang biar aja kita apa adanya dulu, saya bilang kan seperti itu, ya kan, apalagi kita ini kan sebenarnya ada yang hujan tuh dari daerah nih, ada yang hujan itu mungkin istri terlewat banget yang aja nih. Kita ini kan ada yang harus ujiannya itu dari daerah, waktu itu ada yang dari Cirebon, ujiannya 1 atau 2 juz. Akhirnya kita cuma pakai via Jumna. Ceritanya dalam waktu dekat ini ada yang mau wisuda tapi dia diuji tapi dari Cirebon juga. Nah maunya itu kita mendatangkan mereka yang ujian itu ke sini, cuma kita lagi mikir duitnya dari mana ya. Sebenarnya ke Cirebon dibilang jauh enggak, dibilang dekat enggak. Tapi kan lumayan, Cukup makan biaya ya. cuma makan biaya seadanya, memang ada bisa bantu yang dari daerah ujian, karena yang ustadznya maunya gini sebenarnya, kalau ujian yang dari daerah itu pengennya bisa kita datangkan. Makanya awalnya Asifa cuma komunitas, ustadz ini jadi yayasannya, siapa tahu Asifa jadi besar. Amin. Ya kan? Insya Allah. Karena apa? Ini cuma saya sama istri, ustadznya ngeledekin. Ini orang berdua nggak ngeliat, tapi kemampuannya pengen ngikutin kayak orang lain, pengen bikin ini, bikin itu. Kemampuan kita bener nggak punya apa-apa Bu, cuma ya seperti inilah. Punya cita-cita mulia insya Allah. Punya cita-cita doang gitu kan. Ya alhamdulillah dari 2011 sampai sekarang Makin jalan. Amin. Ya kan? Tadi yang Bapak sampaikan akan ada santri yang mau wisuda, itu kalau boleh tahu berapa santri dan perlu biaya berapa Pak? Mohon maaf. Nah itu kalau biayanya saya belum pernah ini sih Bu ya. Pokoknya Ibu mungkin ngecek lah nanti kira-kira di Cirebon ke daerah sini dia berapa untuk PP. Tentunya kan dia harus, nggak mungkin langsung perlunya dia berapa hari di sini. Betul. Ya kan, sebenarnya dari dulu itu kita pengennya yang dari daerah bisa hadir. Cuma gitu. karena kita belum bisa menghadirkan, akhirnya mereka cuma lewat online. Kan kadang-kadang lewat Zoom, nggak taunya sinyalnya. Akhirnya kan pusatnya akhirnya jadi nggak maksimal. Pengennya kita itu nanti, bahkan yang ini kan dalam waktu dekat mungkin malah pekan depan ya. Pekan depan. Kamis depan itu dia langsung 2 juz atau 3 juz. Nah kalau pakai online kan sebenarnya nggak akan kuat. Betul. Nah kita mudah-mudahan kita bisa menyambui mereka satu orang itu untuk datang, ya kan? Kalau memang memungkinkan. Satu orang tadi ya Pak? Iya, Hanya satu santri ya? November nanti ada satu, Oke. Desember dari Sidoarjo. Tuh, sebetulnya banyak. Luar biasa ya Nah itu teman-teman. dia kalau gini Santrinya dari mana-mana. Oke. Alhamdulillah. Kesimpulannya dari obrolan kita tadi dengan Umi Bilqis dan Pak Baharudin, bahwa mereka ini next ke depan memang mau membuat wadah atau tempat, cuman untuk biaya mereka masih mengumpulkan ya Pak. Iya. Nah mungkin insya Allah mudah-mudahan Allah kembali titipkan rizki Ashifa lewat kita, nanti kita akan salurkan. Nah karena itu belum terrealisasi, mungkin saat ini kita akan mensupport yang benar-benar urgent atau dibutuhkan supaya program ini tetap jalan. Bismillah, dengan obrolan kita tadi, janji kami akan membiayain Ustadz yang setiap bulan berkunjung ke sini aja Pak. Iya. Nah itu sebesar 800.000. Bismillah, niat kami akan membiayain satu tahun Pak. Bismillah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. 1 tahun dan Bismillah juga besok kita akan bantu santri yang akan wisuda dari Cirebon. Insya Allah kita akan bantu untuk operasional beliau dari Cirebon ke sini dan dari sini pulang kembali ke Cirebon. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita. Nah, untuk untuk teman-teman Laila di luar sana yang ingin atau terketuk hatinya
ingin mensupport Yayasan Ashifa ini, silahkan. Nanti kami akan cantumkan alamat dan nomor telepon atau link yang Ashifa punya, Pak ya? Ya, buat semua nih yang menyimak video ini, mohon maaf ya, Ashifa ini belum punya rekening yayasan, walaupun berbadan hukum. Kenapa? Nah, ini kan kenapa sih? Ini jangan-jangan buat kepentingan pribadi juga. Karena kita untuk ngurusin itu ternyata harus punya NPWP. Nah, kita bikin NPWP aja perlu orang yang nganterin, ya kan? Nah, terus kita belum punya pelangnya. Jadi kalau dipikir-pikir mah, ini Ashifa baru ditanya banyak banget tuntutannya katanya kan gitu kan. Jadi memang kita selalu berjalan apa adanya. Ketika hari ini mengalir saja, ketika Ibu Laila sudah mengcover untuk Ustadz selama 1 tahun, maka kita agak sedikit lega. Tinggal nanti apa yang kita bisa ya tadi, mungkin transport teman-teman. Kenapa sih tadi saya tambahkan kenapa teman-teman perlu kita kasih transport? Ya tadi salah satunya belum mereka nyasarnya, belum lagi mereka memang, apalagi kemarin nih Bu, ini kayak baru aja kejadian nih Bu, saya ngeles waktu kemarin. Kemarin ada cerita mentang-mentang yang naik angkot itu tunanetra. Jadi dia biasanya naik angkot 5.000, dibilang dikenain jadi 10.000, katanya naik BBM. Ya kan paling naik 2.000 ini, sedangkan dia bawanya enggak. Ya Allah, Masya Allah. Anggaplah biasa dia bawa 50.000, tapi ketika dia suami istri lagi Bu, mana udah berumur, jadi dia hanya buat naik angkot sampai sini berdua, belum nyampe udah kehabis 20.000, kan kita berdua cuma tarik napas. Iya kan, makanya bentuk bantuannya yang jelas bisa, ya terserah lah, mau ambil yang mana, mau konsumsi silakan, mau transport silakan, mau apapun yang jelas. Mungkin malah ada yang tinggalnya dekat-dekat daerah, misalkan daerah Cibubur, Pak saya punya kendaraan daerah Depok, biasa yang jemput, itu juga alhamdulillah. Mana tahu kan nggak harus uang. Iya betul. Iya kan. Jadi kita itu, saya sempat berpikir siapa yang memang siap nganter jemput, ya kan, Pak saya ambil wilayah ini, nggak apa-apa. Iya kan, karena ya itu tadi, ada yang dari Tangerang, mana tahu dia orang Tangerang kerjanya di Bekasi, mampir dulu ya Pak, ya Tangerangnya di mana, ya nanti akan kita. Jadi orang bersedekah, orang berbagi bukan hanya uang, betul. Waktu, tenaga, gitu, pikiran itu yang lagi saya pikirkan, masih cuma itu. Ya. Jadi nggak banyak yang kita lihat. Makanya Ashifa dari 2011 sampai bisa sekarang berjalan itu cuma karena kita punya niat. Ada orang nanya, Pak saya bisa bantu apa, terserah. Kalau kita bilang kita butuhnya ini, belum tentu dia bisa bantu. Mendingan silakan, Ibu punyanya berapa, Ibu adanya apa, adanya beras, kita terima beras. Ada yang punyanya, punya di sini mah, apapun bisa jadi. Bahkan teman-teman sendiri pun nih Bu, teman-teman sendiri pun ada yang rela kadang-kadang, Pak Barudin saya di rumah punya jengkol, saya masing jengkol, ada yang bawa jengkol, ya udah kita makan bareng-bareng. Itu rumah Ashifa ya begitu, makanya kita nyebutnya itu keluarga Ashifa. Jadi semua yang terlibat kita masukin, jadi ya inilah Ashifa gitu loh. Bahkan di sini mungkin cuma di sini Ustadz nggak dihormati. Masa Ustadz mau pulang sebentar, Ustadz seberang itu teman saya mau pulang. Ustadz biasanya selesai kajian pulang kan di mana-mana. Mohon maaf, habis kita misi di sini kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol karena ada mau pulang Ustadz langsung. Jadi dan bahkan bisa dibilang cuma di Ashifa Ustadz nggak dihargai. Dan tapi mereka senang, jadi istilahnya inilah kita memperlakukan, mohon maaf kayak tadi Mbak dan Mas, saya berpikir ini biar tahu ini loh Ashifa perkara dinikmati atau enggak bukan urusan kami. Ya, seperti itu. Bismillah, kami tim Laila akan atau punya niat mensupport untuk biaya Ustadz ya yang sebesar 800.000 per bulan, Nah itu kami akan support selama 1 tahun. Mudah-mudahan apa yang kami bantu ini bisa meringankan beban Umi untuk membantu teman-teman kita di luar sana yang ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran. Masya Allah, Umi punya cita-cita yang sangat mulia sekali. Umi, ini bismillah simbolik dari kami. Insya Allah nanti selanjutnya akan kami transfer ke rekening Umi ya.
bukan ke rekening Asyifa tapi ke rekening pribadi Umi. Ya Umi, terima kasih Umi, tolong diterima. Mudah-mudahan Umi lanjutkan cita-cita Umi ya, semangat Umi ya. Mudah-mudahan Umi banyak melahirkan tahfiz Quran. Amin. Dari teman-teman tunanetra kita ya. Amin, amin ya Allah. Diterima Umi ya. Terima kasih. Teman-teman, sahabat-sahabat Laila, perlu kami sampaikan di sini bahwa Asyifa ini sedang sangat membutuhkan banyak support dari kita. Tapi karena dengan kendala yang tadi beliau sampaikan, sampai saat ini Asyifa belum memiliki rekening yang resmi, ya kan? Karena terbentur dengan kendala-kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Baharudin. Kalaupun teman-teman di luar sana ingin ikut berpartisipasi untuk membantu supaya program ini tetap berjalan, silakan ditunggu oleh Umi Bilkis dan Pak Baharudin di sini, sekalian silaturahmi, sekalian menikmati ini teh, kopi, dan pisang goreng dari beliau. Ya, karena tim kami sendiri, tim Laila, tidak menerima sumbangan apapun dalam bentuk apapun untuk membantu memfasilitasi bantuan-bantuan teman-teman dari luar sana. Nah, kami harap jika ada teman-teman Laila yang ingin yang terketuk hatinya ingin membantu, mensupport supaya program tahfiz Quran ini berjalan, silakan datang ke sini ke Asyifa, ditunggu oleh Bu Bilkis dan Pak Baharudin, juga pisang goreng dan kopi di sini. Oke, teman-teman, itu obrolan kami dengan Umi Bilkis dan Pak Baharudin. Semoga silaturahmi kami ke sini dapat ridho dari Allah, dan kami mohon doanya dari teman-teman. Doakan kami terus, support kami terus, agar Allah selalu memberikan kami rizki dan kekuatan untuk kami bisa berjalan lebih jauh lagi, bisa melangkah lebih luas lagi untuk membantu teman-teman kami di luar sana, teman-teman kita, ya. Lakukan apa yang saat ini kami lakukan, teruslah berbuat baik meski kadang kita diperlakukan dengan tidak baik. Terima kasih.